Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau bagaimana cara membuat eh, suatu sensor pendingin udara dari sebuah kandang ayam. Eh, di sini saya menggunakan software Proteus 8 Professional dan juga Arduino untuk pengkodean. Eh, untuk skenario sendiri nanti ketika suhu berada pada kurang dari sama dengan 25 Celcius, maka nanti ada kita memiliki tiga lampu LED dan satu kipas. Ketika suhu berada pada kurang dari sama dengan 25 Celcius, maka lampu hijau akan menyala. Ketika suhu berada pada 26 Celcius hingga 35 Celcius, lampu kuning akan menyala dan kipas juga akan menyala, namun tidak terlalu kencang. Dan ketika suhu melebihi dari 35 derajat Celcius, maka lampu merah akan menyala dan kipas akan menyala lebih kencang. Oke, untuk yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu adalah kita masukkan anu chip Arduino untuk melakukan device Arduino. Untuk melakukan hal tersebut kita dapat masuk pada menu device. Dan di sini ada huruf P. Di sini kita klik kiri, lalu tinggal kita yang pertama-tama kita membuat rangkaiannya. Modelnya yang pertama kita membutuhkan Arduino. Sini akan ada berbagai macam. Untuk kali ini saya akan menggunakan Arduino Uno. Kita klik OK. Kita klik kiri lagi, di sini akan muncul seperti ini. Lalu tinggal klik kiri lagi. Sudah masuk ke tabel skenario. Sudah. Setelah itu yang selanjutnya dilakukan yaitu tentu saja kita menggunakan sensor suhu, sensor pendeteksi suhu. Di sini kita akan menggunakan sensor DHT11. Di sini ada dua macam sensor DHT, yaitu DHT11 dan DHT22. Untuk video kali ini saya akan menggunakan sensor DHT11. Kita klik seperti tadi, klik lagi, kita taruh atas sini. Bebas kalian bisa taruh di mana saja. Di sini saya taruh di atas sini karena akan saya sambungkan di pin 13. Sini kita sambungkan ke pin 2 dari DHT11. Sudah. Lalu yang selanjutnya dibutuhkan oleh sensor ini yaitu merupakan power. Kita untuk caranya gampang, tinggal klik kanan pada tabel, lalu place, masuk ke terminal, lalu pilih power seperti ini. Kita sambungkan ke pin nomor 1 dari sensor DHT11. Sudah. Lalu yang selanjutnya kita butuhkan yaitu adalah ground. Untuk caranya sama. Di sini bawah power ada yang namanya ground. Kita pencet, kita taruh bawah. Kenapa? Karena nanti itu akan kita sambungkan ke semua device yang nantinya akan kita gunakan. Nah, sambungkan seperti ini ya. Sudah. Oke, karena skenario yang pertama yaitu adalah ketika suhu kurang dari sama dengan 25 Celcius, lampu hijau akan menyala. Maka yang kita butuhkan selanjutnya yaitu device LED hijau atau green. Kita taruh di sini seperti tadi, caranya sama saja. Kita rotate agar lebih rapi. Di sini akan saya sambungkan ke, kita urut saja. Ini akan saya urut saja untuk pinnya. Ini untuk LED green saya sambungkan ke pin 12, dan selanjutnya itu kita sambungkan ke ground seperti yang tadi. Lalu pada skenario selanjutnya yaitu ketika suhu 26 Celcius sampai 35 Celcius,
maka lampu kuning menyala. Berarti yang dibutuhkan selanjutnya yaitu lampu LED berwarna kuning atau yellow. Kita klik OK, kita taruh sini seperti yang tadi, lalu kita sambungkan. Bebas bebas kalian mau sambung ke pin mana saja, namun di sini akan saya urut saja agar lebih mudah. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah kipas, karena pada skenario ini kipas menyala tidak terlalu kencang. Kita ketik di sini motor. Di sini ada berbagai macam jenis, namun di sini yang kita gunakan adalah motor DC. Di sini agar kita dapat melihat speed RPM dari kipas ini nanti, agar kita mengetahui apakah benar speednya itu lebih kencang daripada tidak terlalu kencang atau kencang. Kita taruh bawah sini karena nanti di atasnya masih ada lampu merah. Kita taruh ke pin 9, pin 10 nanti akan saya gunakan untuk lampu merah. Oke, pada skenario selanjutnya lebih dari 35 derajat lampu merah akan menyala, maka kita butuh device lampu LED warna merah atau red. Sudah kita klik OK. Nah, seperti itu. Kita sambungkan ke pin nomor 10. Nah, jika kalian ingin mengakses lampu-lampu yang device-device yang telah kalian gunakan sebelumnya, kalian bisa muncul di sini nanti device yang ada di sini. Kalian tinggal klik ini mau pakai yang mana, kan motor. Tidak perlu masuk ke sini ngetik lagi, tidak perlu. Sambungkan ke ground. Nah, oke. Untuk device-device-nya sudah terhubung semua, skenario-nya sudah sesuai. Yang selanjutnya dilakukan yaitu adalah masuk ke tahap pengkodean. Di sini kita masuk ke software Arduino. Oke. Di sini karena kita menggunakan sensor DHT11, maka yang kita perlukan yaitu adalah library dari sensor DHT. Caranya untuk memasukkan library tersebut yaitu dengan hashtag include kurang dari dht.a. Sudah. Nah, sudah kita include. Yang selanjutnya yaitu adalah kita menginisialisasi pin dari DHT ini tadi. Kita masukkan ke pin 13. Caranya sendiri yaitu kita dengan melakukan hashtag define DHT pinnya pin 13. Jangan lupa pinnya sesuaikan dengan pin yang kalian sambungkan ke pin berapa. Sambungkan ke pin 13. Jangan lupa ini uppercase semua, huruf kapital. Lalu kita define lagi tipe DHT yang kita gunakan, karena tadi ada DHT11 dan DHT22. Ini kita menggunakan DHT11, maka kita DHT type define DHT hashtag define DHT type DHT11. Oke, sudah terinisialisasi. Yang selanjutnya dilakukan yaitu kita membuatkan variabel dari DHT11 yang kita gunakan. Untuk caranya kita menggunakan DHT, lalu nama variabelnya. Di sini kalian bebas memberikan nama variabelnya apa saja. Di sini saya akan menggunakan DHT, lalu masukkan DHT pinnya dan DHT type. Oke, jangan lupa titik koma. Sudah.
Jadi ketika nanti kita ingin memanggil sesuatu dari library DAT, kita tinggal DAT dot dan komen yang selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya harus kita lakukan yaitu adalah menginisialisasi pin dari lampu-lampu yang telah kita miliki ini. Lampu-lampu, device lainnya, lampu, dan juga kipas. Oke, caranya sendiri kita menggunakan pin mode, lalu pin dari LED lampunya. Di sini lampu hijau ada pada pin 12. Kita pakai output. Selanjutnya kita copy paste saja seperti ini. Kita memiliki 4 device, maka kita copy 4 kali. Ada 12, ada 4 pin. Pin 12 plus 10, 9. 12 lampu hijau, 11 lampu kuning, 10 lampu merah, dan terakhir 9 untuk kipas. Oke, lalu untuk agar sensor DAT ini dapat memulai pembacaan suhu, kita harus menggunakan command dat.begin seperti ini. Maka sensornya akan berjalan dan memulai pembacaan suhu. Nah, sudah bagian setup kita sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke skenario yang sudah kita tentukan tadi. Oke, untuk caranya tentu di sini sensor ini tidak hanya membaca temperatur namun juga membaca yang namanya humidity. Nah, di sini kita hanya membutuhkan temperatur, maka yang harus kita lakukan yaitu kita mengambil nilai dari temperatur tersebut. Caranya dengan membuatkan variabel, yaitu dengan menggunakan tipe data float. Kita akan berikan C karena Celsius, namun bebas, kalian bisa namai suhu atau apa. Ini saya kasih nama C agar simple, lebih simple. Lalu read dot temperatur, mohon maaf salah, dht dot read temperatur seperti ini. Nah, ini untuk membaca temperatur. Jika kalian ingin membaca humidity, kalian bisa tinggal mengganti temperatur humidity, nantinya seperti ini. Oke, karena kita butuhnya temperatur atau suhu, kita pakai read temperatur. Oke, sudah semua. Selanjutnya kita build skenario nya dengan menggunakan if else. Oke, langsung kita masukkan if jika suhu kurang dari sama dengan 25, berarti yang terjadi yaitu adalah lampu hijau akan menyala. Oleh karena itu kita gunakan digital write pin dari lampunya, yaitu pin 12 lampu hijau, dan high. Di sini high untuk menyalakan dan low untuk mati. Di sini agar lebih simpel akan saya ganti ini suhu kurang dari 26, sama saja, hanya dipersingkat. Lalu kita copy saja seperti yang tadi, 4 device, ada pin 11, 10, dan pin 9. Di sini karena yang menyala hanya lampu hijau, maka yang high hanya lampu hijau. Oke, yang sisanya kita ganti ke low seperti ini. Nah, untuk yang kipas ini sendiri kita tidak akan menggunakan digital write, kita menggunakan analog write. Dan di sini kita tidak menggunakan high atau low. Di sini kita akan menentukan speed dari kipas tersebut, karena di sini untuk maksimum speednya yaitu adalah 255. Karena di sini kondisinya mati pada skenario ini, maka kita masukkan 0 seperti ini. Lalu kita copy saja ini untuk skenario selanjutnya. Kita copy, kita kasih else if skenario selanjutnya yaitu adalah ketika
suhu antara lebih dari eh, antara 26 sampai 35, maka ketika suhu lebih dari 25 N, N ini digunakan ketika kita memiliki dua kondisi. Di sini karena kita memiliki dua kondisi, maka kita menggunakan N. Kondisi yang pertama yaitu suhu lebih dari 25 atau 26 ke atas. Eh, Lalu misalnya adalah kurang dari 36 yang berarti 36 yang berarti 35 ke bawah, maka lampu kuning akan menyala. Maka pin 11 yang akan menyala, kita kasih high, dan kipasnya akan menyala namun tidak terlalu kencang. Oleh karena itu di sini kita bagi saja maksimum speednya yaitu 255, kita bagi 2 menjadi 125 saja, kita bagi separuhnya 127 tidak apa-apa. Di sini akan saya masukkan 125, namun terserah, yang penting nanti ketika suhunya di atas 35 menyalanya lebih kencang. Untuk speednya terserah. Lalu kita copy lagi yang ini. Untuk kondisi selanjutnya, di sini kondisi selanjutnya yaitu ketika suhu lebih dari 35 derajat 35, maka yang menyala yaitu lampu merah. Maka yang diberikan high yaitu lampu merah, dan speednya kita berikan maksimal. Oke, sudah. Lalu yang selanjutnya itu tinggal kita tes, kita run dulu. Nah, untuk cara menjalankan skenario nya, kita dapat di run, di build dulu. Biasanya kalian akan disuruh untuk save dulu, save di mana project ini. Namun ini karena saya sudah save, maka tidak perlu. Lalu kalian bisa cari ini di bawah sini yang namanya, yang belakangnya yaitu .ino.hex. Di copy, kita copy. Lalu masuk ke ini, kalian bisa masuk melalui edit properties atau tinggal double klik ke Arduino Uno ya. Pada program file ini kita masukkan ini tadi yang sudah kita copy tadi. Lalu sekarang kita tes mulai dari bawah. Kita run, maka lampu hijau menyala. Ketika 26, maka lampu kuning menyala, dan kipasnya nyalanya tidak terlalu kencang. Oke. Ketika suhunya lebih dari 35, lampu merah akan menyala. Bisa kita lihat speednya naiknya lebih cepat. Nah, lebih cepat, kita turunkan lagi, akan melambat. Nah, akan melambat sesuai speed yang sudah kita tentukan. Ketika kita masuk lagi ke hijau, ke suhu di bawah 25, maka kipasnya akan mulai menurun, akan mulai berhenti. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.